semuanya. Di sini kita lanjut ya. Video berikutnya itu tentang konsep gaya dan resultan gaya. Oke, selamat belajar. Nah, sekarang kita akan masuk ke konsep gayanya terlebih dahulu. Oke. Konsep gaya. Nah, sebelum itu, kalian pasti sudah pada tahu ya, gaya itu apa? Gaya merupakan tarikan atau dorongan ya, yang dapat mengubah bentuk, arah, kecepatan, bahkan gerak sebuah benda. Gitu ya. For example, misalkan di sini Bunda punya sebuah balon. Nah, balonnya ini awalnya dia biasa aja. Setelah kita kasih gaya dari angin, balon tersebut bisa mengembang lebih besar, dan lain sebagainya. Nah, itu merupakan salah satu contoh penerapan gaya gitu ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke jenis-jenis gaya. Jenis-jenis gaya. Sebenarnya secara umum gaya itu dibagi menjadi dua. Ada gaya sentuh dan ada gaya tak sentuh. Sesuai namanya, gaya sentuh itu merupakan gaya yang membutuhkan kontak langsung. Sedangkan gaya tak sentuh adalah gaya yang tidak membutuhkan kontak secara langsung. Nah, namun kita di kelas juga sudah bahas kalau jenis-jenis gaya yang akan kita breakdown lagi itu ada 7 ya. Yang pertama ada gaya kontak. Oke, gaya kontak itu adalah gaya yang terjadi saat kedua benda ditekan bersama. Misalkan Bunda di sini punya 2 balok. Terus di sini ada lantai. Setelah itu Bunda kasih gaya di sini. Nah, ini gaya kontak. Setelah itu ada gaya berat. Ya, ada gaya berat. Gaya berat itu adalah gaya akibat gravitasi bumi menarik benda gitu ya. Jadi biasanya gaya berat ini merupakan disebut juga sebagai gaya gravitasi. Gitu. Terus yang ketiga ada gaya gesek. Ya. Nah, si gaya gesek ini adalah gaya yang selalu berlawanan arah dengan gerak bendanya. Contohnya saat ada orang sedang bermain ski gitu ya di es. Nah, ini biasanya gayanya itu selalu berlawanan arah dengan gerak bendanya. Apabila gerak bendanya ke sana, gaya geseknya itu selalu ke sana gitu dan berlawanan arah ya. Setelah itu ada gaya tegangan. Nah, kalau gaya tegangan ini biasanya berhubungan dengan adanya kedua ujung tali atau pegas gitu ya. Setelah itu yang kelima ada gaya hambatan. Nah, kalau gaya hambatan ini bisa disebut juga dengan gaya kekentalan. Nah, si gaya ini itu biasanya ada zat cair seperti pelumas atau udara. Nah, nomor 6 sekarang ada gaya listrik. Nah, sesuai namanya nih ya, gaya listrik itu merupakan tarikan atau dorongan pada benda yang bermuatan listrik. Terus yang terakhir ada gaya magnetik. Nah, si gaya magnetik ini juga sesuai namanya, dia merupakan gaya tarikan atau dorongan antara magnet dengan bahan magnetik gitu ya. Nah, sekarang kita kelompokkan. Kira-kira dari ketujuh gaya ini, mana yang gaya sentuh dan mana gaya tak sentuh? Coba. Mana saja ya? Oke, ini gaya sentuh. Gaya sentuh, Bunda singkat dengan GS ya. Gaya berat atau gaya gravitasi, dia juga dia gaya tidak sentuh atau gaya tak sentuh ya. Terus ada gaya gesek, gaya gesek, gaya sentuh. Gaya tegangan juga gaya sentuh. Gaya hambatan juga gaya sentuh. Gaya listrik
Nah, gaya listrik itu gaya tak sentuh dan gaya magnetik itu gaya tak sentuh. Begitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke materi berikutnya, yaitu tentang resultan gaya. Oke. Resultan gaya. Pengertiannya ya. Sesuai dengan apa yang sudah Bunda jelaskan, pengertian dari resultan gaya ini sangatlah relatif. Dia bisa disebutkan sebagai total gaya. Kenapa di sini ada gaya-gaya? Karena gayanya lebih dari satu ya. Atau dia juga bisa disebutkan sebagai selisih gaya. Dan dia juga bisa disebutkan sebagai arah gaya. Kenapa ada 3? Karena kerelatifan ini akan berhubungan dengan bagaimana cara kita menghitung resultan gaya tersebut. Nah, kita langsung saja ya ke contoh soal. Misalkan di sini Bunda punya sebuah balok kayu. Nah, di sini ada F-nya itu 25 Newton. Ditarik ke sebelah kanan. Lalu F yang kedua di sini juga ada 10 Newton ditarik ke sebelah kanan. Dan yang di sini ditarik ke sebelah kiri itu sebesar 50 Newton. Oke, ini dia soalnya. Di sini friction atau gaya geseknya kita abaikan ya. Nah, coba kita kerjakan bersama-sama ya. Jawaban. Kalian harus mengetahui, kalau misalkan arah gayanya itu ke kanan, kita anggap gayanya itu positif. Namun apabila arah gayanya itu ke kiri, kita anggap gayanya itu negatif. Nah, ini akan kita gunakan saat kita menghitung resultan gaya atau sigma F-nya. Mari kita hitung bersama-sama ya. Nah, sekarang kita kelompokkan dulu yang geraknya ke kanan, yaitu positif. Yaitu ada 25 Newton dan 10 Newton. Sigma F atau resultan gayanya, jadi kita lihat dulu yang ke kanan, yaitu 25 Newton ditambah 10 Newton. Nah, sekarang F yang berikutnya itu ada 50 Newton. Ini. Nah, si 50 Newton ini karena dia arahnya ke kiri, sehingga 50 Newtonnya minus. Jadi kita tulis minus 50 Newton, minus 50 Newton. Udah deh, tinggal kita hitung. 25 ditambah 10 itu 35. 35 dikurangi 50 Newton. Oke, jadi jawabannya berapa? 35 dibagi 50 Newton? Ya, betul. Jawabannya ialah 15 Newton. Nah, di sini kita sudah dapat ya resultan gayanya. Walaupun di sini minus di sini hanya menunjukkan arah. Tadi kata Bunda kalau misalkan arahnya tandanya minus berarti dia ke kiri. Sehingga kesimpulannya itu resultan gayanya 15 Newton ke arah kiri. Begitu.